Sarutobi, kau meminta informasi dari kami meski menolak memberitahukan info milikmu. Sikap orang yang diistimewakan dan dimanja sungguh mengerikan. Ya, itulah kata yang terlontar dari Ao untuk Konohamaru Sarutobi. Apakah benar bahwa Konohamaru seistimewa ini? Lalu bagaimana akhirnya? Apakah dirinya akan membalaskan dendam pada temannya yang gugur kemarin? Sarutobi Konohamaru saat ini akan mengeluarkan Rasengan kepada orang yang lebih penting lagi selain Aokara. Siapakah dirinya? Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai orang yang diistimewakan, Sarutobi, serta nasibnya setelah menghadapi Aokara dan akan bertemu dengan lawan terkuat. Ninja legendaris dari klan Sarutobi memang dikenal para shinobi bangsawan. Dari era masa lalu saja, nama-nama mentereng sudah lahir dari klan satu ini: Sasuke, Hiruzen, Asuma, atau bahkan sekarang ini Sarutobi Konohamaru. Lalu apakah benar kata Ao bahwa Sarutobi ini sangat diistimewakan? Ingat nggak kata Shino Sensei dahulu? Waktu itu, ketika mengeluarkan Gamagoro, Shino mengatakan seperti ini: Sarutobi Konohamaru memang ahlinya dalam Kuchiyose. Dan ini memang benar, karena sekarang ini Sarutobi memiliki dua hewan panggilannya, yaitu Gamagoro serta Kuchiyose Enra. Nah, sejujurnya, kalau dibilang istimewa memang ada benarnya perkataan Ao ini. Ninja muda satu ini memang dikelilingi oleh orang-orang hebat, sebut saja Hokage ke-7 dan keluarga Uzumaki. Konohamaru dalam diri Boruto memang selalu dianggap sebagai kakaknya sendiri. Karena di era masa lalu, jika kalian ingat, murid pertama dari Naruto ini adalah Konohamaru Sarutobi. Bahkan kalau kita ingat, Tsunade pernah mengatakan hal seperti ini: melihat Konohamaru selalu saja mengingatkanku dengan Naruto. Aku pikir dia bisa menjadi Naruto kedua dengan sikapnya yang kurang ajar itu. Dari hasil kedekatannya dengan Naruto, Konohamaru ini akhirnya mewarisi teknik legendaris Hokage keempat, Rasengan, di mana Naruto dahulu memberikan hal itu kepada Sarutobi. Bahkan, cara Konohamaru menggunakan Rasengan itu sama persis dengan Naruto di awalnya. Ia bahkan sudah bisa memanipulasi Rasengan tersebut dalam bentuk Odama Rasengan. Dan saat ini, kalau ditanya dalam Konoha, pengguna Rasengan terkuat kedua selain Naruto ya Konohamaru ini, jika dalam tingkatan Jonin. Nah, kemarin ini, Ao itu terkejut jika Sarutobi muda ini bisa memiliki teknik Yondaime. Ya, ini wajar sih, Ao mengatakan hal seperti itu karena ia sudah hidup di era Minato Namikaze, dan orang pengguna Rasengan namanya dahulu terkenal dalam dunia shinobi. Konohamaru memang memiliki jalan ninja seperti Naruto dahulu. Ia selalu mengatakan jika kapasitas dirinya sekarang ini masih jauh dari kakeknya dahulu, dan perjalanannya itu masih terbilang sangat panjang. Konohamaru Sarutobi hanya memiliki kebanggaan terhadap desa yang mewarisi nama Konoha dalam dirinya, serta kebanggaan dari klan Sarutobi, serta pewaris teknik Rasengan milik Yondaime dari gurunya Naruto Uzumaki. Lalu, bagaimana setelah ia kabur dari Ao sekarang ini? Apakah dia akan menggunakan Rasengannya lagi? Oke, sepertinya beberapa episode ke depan Sarutobi ini akan unjuk gigi lagi dengan kemampuannya saat ini, dan orang yang akan dihadapinya adalah Kashin Koji. Ia pria yang selalu dikatakan sisi lain dari Jiraiya Sensei. Saat dimana Ao sudah terkalahkan karena ia kembali mengikuti jalan ninjanya, di sana ada masalah baru yang ditimbulkan oleh orang yang jauh lebih kuat lagi dan pengguna teknik yang sama dengan Sarutobi muda ini. Pengguna katak dan juga pengguna Rasengan. Dia adalah bagian terkuat dari Kara. Salah satu pertempuran epik nantinya akan Konohamaru hadapi ketika melawan Kashin Koji. Di sana diperlihatkan akan terjadi adu Rasengan antara Jonin muda ini versus Kashin Koji. Bahkan pria bertopeng itu mengatakan hal seperti ini: "Kau Konohamaru ya, Rasenganmu lumayan juga." Nah, pertempuran kedua nanti bahkan akan menggunakan teknik-teknik api. Ya, meskipun bukan seorang Uchiha, tapi Sarutobi memang ahli dalam teknik katon dan asap karena warisan dari klannya. Pada saat terakhirnya nanti, ada sebuah momen di mana Kashin Koji secara diam-diam menggunakan segel Fuinjutsu kepada Konohamaru, di mana ia membuat Jonin muda ini lumpuh tak bergerak sama sekali. Akan tetapi, pada momen saat Kashin Koji menyerang para tim Konohamaru ini sebagai seorang guru, ternyata Konohamaru bisa bergerak kembali. Dan inilah momen yang akan membuat Kashin Koji takjub dengan tekad dari Sarutobi muda satu ini. Dia Konohamaru menonaktifkan segel tersebut dengan menimpa segel baru dari klannya Sarutobi. Ya, Sarutobi Konohamaru memang seistimewa ini. Dia digadang-gadang sebagai seorang Hokage penerus dari Naruto.
Ya meskipun ia dahulu sudah pernah dilantik sih sebenarnya, tapi dengan kaki bunsir menyamar menjadi diri Naruto. Dan tanpa kita sadari lebih detail lagi, Konohamaru adalah orang pertama yang bakal memberitahukan info mengenai organisasi berjubah hitam tersebut kepada Shikamaru Naruto setelah melawan Kashin Koji. Dari pertempurannya dengan Kashin Koji inilah, ada beberapa informasi yang berhasil ia dapatkan dan diberikan kepada petinggi Konoha. Pertama, ancaman organisasi berjubah hitam dan salah satu anggotanya memiliki Rasengan seperti dirinya dan juga Hokage ke-7. Ia sudah mengira mereka diisikan shinobi-shinobi tangguh, dan ya sekarang ini para anggota Kara telah bergerilya. Kedua, itu soal wadah. Info dari Konohamaru lah saat itu menyimpulkan soal wadah. Saat balon udara tersebut jatuh di perbatasan Konoha, Konohamaru bertugas mengidentifikasinya sampai akhirnya bertemu dengan Utsua bahkan Ao, Kashin Koji, serta para robot-robot tersebut. Nah, Konoha pada nantinya setelah alur wadah ini akan banyak informasi yang didapatkan nih dari si Sarutobi muda satu ini. Kita malah jadi teringat perkataan Temari dahulu. Kau Konohamaru ya? Aku akan menceritakan kepada Gaara ketika aku sampai di Sunagakure nanti bahwa Konoha memiliki aset masa depan yang cerah. Sekarang gini, jika Konohamaru ini identik dengan Rasengan dan Kuchiyose Katak, lalu apa aja sih teknik penyegelannya yang sudah dikuasai oleh Konohamaru Sarutobi? Pertama adalah Fuinjutsu Senpo Fuin. Nah, kemampuan teknik penyegelan dari klan Sarutobi yang juga dilakukan dengan 3 bunshin di mana mereka akan mengelilingi target, dan jutsu ini mungkin dilakukan jika seseorang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Beberapa orang Sarutobi memiliki teknik tersebut di mana mereka akan mengikat target tepat di tengah-tengahnya. Kami pikir Sarutobi juga bisa menggunakan hal ini. Dan kedua adalah Kongo Fuin Enyo Futsatsu. Nah, teknik ini adalah jutsu penyegelan yang bisa digunakan dengan memanggil Kuchiyose Enra. Seperti yang kita tahu, Enra sendiri adalah Kuchiyose kedua dari Konohamaru yang berwujud kera kecil dan bisa membuatnya berubah menjadi tongkat panjang adamantium. Kemampuan ini seperti kakeknya dahulu dengan Raja Kera Enma. Nah, untuk melakukannya diperlukan puluhan kertas segel yang diletakkan di sekitar target, dan teknik ini umumnya memakan banyak cakra dari Konohamaru sendiri. Ini juga bergantung dari kemampuan musuh yang dihadapinya. Teknik ini memiliki wujud seperti tangan raksasa yang muncul dari bawah tanah dan menggenggam target sebagai bukti bahwa target telah masuk dalam segel tersebut. Beberapa hal itu memang sudah menjadi aset baik untuk Konoha sendiri, karena selain klan Uzumaki yang punah, masih ada sisa-sisa Sarutobi dengan kemampuan yang sangat mengesankan. Dia Konohamaru sekarang ini memang masih kabur bersama tim 7 dan Katasuke Tono dari Aokara. Ia menganggap apa yang dilakukan Mugino tidak boleh kita sia-siakan. Bagaimana cara Konohamaru membalaskan dendam ini kepada seseorang yang telah mengalahkan sahabatnya Mugino? Bagaimana pendapat kalian guys soal kesempatan-kesempatan yang akan dibuat oleh Jonin Elite 1 ini? So guys, jadi itulah tadi pembahasan mengenai orang yang istimewa Sarutobi Konohamaru serta nasibnya setelah menghadapi Ao dan akan bertemu lawan terkuat Kashin Koji. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dan inspirasi di setiap pembahasan kisahnya di tiap anime. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.